Pertunjukan pada malam hari ini menceritakan tentang seorang TV yang hidup di sebuah desa bernama Anatevka di Rusia pada tahun 1904. TV, si penjual susu, adalah bagian kecil dari penduduk Yahudi yang ada di Anatevka. Cerita ini diangkat dari sebuah cerita pendek karya Salem Alehiim dengan judul TV and His Daughter. Kemudian diangkat menjadi sebuah pertunjukan oleh Joseph Stein dengan judul Fiddler on the Roof. Berangkat dari cerita itu, pada malam hari ini, Teater Gajah Mada akan kembali mengungkap bagaimana TV mampu mempertahankan agama, cara hidup, dan modernisasi dan revolusi yang terjadi pada saat itu. Revolusi yang terjadi pada saat itu adalah revolusi untuk menggulingkan pemerintahan Tsar. Dan bagaimana TV mampu bertahan dari itu semua? Hanya satu kata, tradisi.
menjadi damai dan nyaman ketika ayah membaca kitab di rumah. Di anak TFK, semua orang memiliki peranan tertentu, seperti motel si penjahit. Lalu ada Yente si maskota, carikan jodoh yang tepat untuk anak. Bacik, pemuda yang berjiwa revolusioner meskipun dia pendatang. Dan Lazarmo si tukang jaga. Istriku Golde. Begitulah, mungkin tanpa tradisi hidup kami di anak TFK akan goyah. Ibu, kenapa dia harus datang sekarang? Ini kan hampir sahabat. Kalian keluarlah. Aku mau bicara Yente berdua saja. Tapi ibu, lelaki yang terakhir kali ditemukan begitu tua, kepalanya botak dan tidak ada rambutnya. Gadis miskin tidak bisa pilih-pilih. Kalau kau mau menikah dengan pria yang berambut, nikah saja dengan monyet. Tapi ibu, seorang gadis miskin pun harus melihat calon suaminya. Suami bukan untuk dilihat, suami untuk dimiliki. Ibu, usiaku kan belum 20 tahun. Kau mau mengubah usiamu? Mau mengubah raga setan? Keluar! Keluar kalian semua! Masih banyak yang aku lakukan sebelum sabar. Oh, Golden! Yente! Golden, apa kabar Golden? Golden, aku punya berita yang bagus untukmu. Ini bukan berita yang biasa, tapi berita yang hanya sekali seumur hidup. Golden, putrimu benar-benar cantik. Dan aku sebagai mak comblang yang akan mencarikan suami untuk mereka. Tapi kau tak boleh terlalu pilih-pilih. Benar kan? Tentu saja benar. Sebab punya suami yang jauh lebih baik daripada hidup tanpa suami. Dan siapa yang paling mengetahui hal itu selain aku? Sejak suamiku meninggal, aku menjadi janda yang malas, sendirian, tak ada teman bicara, tak ada pembicaraan dengan orang lain. Yang kulakukan di malam hari hanya memikirkan dia, dan hanya memikirkan dia yang tak memberiku kebahagiaan. Maaf, selamat sore. Apa Seidal ada di rumah? Dia sedang sibuk. Kembalilah nanti. Tetapi ada Nanti. nanti ya. Apa yang penjahit itu inginkan dari Zritel? Apa? Mereka berteman sejak kecil. Mereka bermain. Bermain? Bermain apa? Entahlah, mereka cuma anak-anak. Golden, mereka bisa tumbuh jadi anak yang berbeda. Sudahlah, motor bukan apa-apa. Katanya aku punya berita untukku. Anak-anak bertahan dekah di usia tua. Tapi Aaron
punya berita untukku. Oh iya, aku lupa. Benar, beritanya mengenai Lazar Wolf. Si tukang jegal itu. Iya, dia pria yang baik. Dan aku tak perlu mengatakan lagi kalau dia pria yang kaya, Bode. Tapi dia kesepian. Lagi pula, sudah lama dia muda. Kau mengerti maksudku? Tentu kau mengerti. Jadi intinya, dia tertarik pada Zeytel. Setel kok. Bukan, Zeytelnya Zar. Tentu saja Zeytelmu, Golde. Pasangan yang serasi untuk setelku. Tapi Tevye tidak suka pada Lazar. Bagus, Tevye tidak akan menikah dengannya. Lazar menginginkan putrinya, Zeytel, bukan ayahnya. Dengar, Golde. Suruh Tevye menemui Lazar. Jangan kau katakan mengenai apa. Biar nanti Lazar sendiri yang mengatakannya. Lalu kau kabari aku bagaimana hasilnya. Dan kau tidak perlu berterima kasih. Sebab selain bayaran yang akan dibayar Lazar untukku, aku puas jika bisa melihat orang lain bahagia. Benar kan? Tentu saja benar. Semuanya sudah tertulis, Golde. Jadi, selamat tinggal dan terima kasih kembali. Selamat tinggal, Yente. Anak-anak, cepatlah berganti pakaian. Ya, Ibu. Tuhan, apa ini perlu? Kau harus membuat kaki kudaku pincang tepat sebelum Sabat. Kau tahu, kadang aku berpikir, jika keadaan di atas langit sana terlalu sepi, mungkin kau akan bicara dengan dirimu sendiri. Permainan apa yang bisa kumainkan dengan sahabatku, Tevye? Seperti itu? Ya, aku mengerti. Akhirnya kau pulang juga. Aku akan bicara denganmu nanti. Jadi, kenapa hari ini kau terlambat? Kaki kudanya pincang, Gulbi. Cepatlah, matahari tidak mau menunggu. Lagi pula, ada sesuatu yang kukatakan padamu. Aku tidak bisa, aku masih harus mengantar barang ke desa. Kau akan terlambat untuk acara Sabat. Aku tidak akan terlambat. Kau pasti terlambat. Aku tidak akan terlambat jika kau berhenti bicara. Kau akan mati karena pria semacam ini. Aku tidak pernah mengeluh kepadamu. Lagi pula, dengan semua pertolongan yang kau berikan kepadaku, aku malah nyaris mati kelaparan karenamu. Kau menciptakan begitu banyak orang miskin. Aku sadar menjadi miskin bukan suatu hal yang memalukan. Tetapi kupikir juga bukan suatu kehormatan yang besar. Apakah sebegitu buruknya untuk jika aku kau beri sedikit keberuntungan kecil saja? Dan Tevye pun melanjutkan perjalanannya menuju kota. Sesampainya di kota, dia bertemu dengan para penduduk kota. Di sana sudah ada Yusel, si penjual topi. Lalu ada Mendel, si putra rabi. Dan Nahum, si pengemis. Percik, seorang pemuda asli. Tevye, mana kudamu? Dia memutuskan untuk berlibur, yang mulia. Selamat Sabat, Tevye. Selamat Sabat, yang mulia. Tevye, akhirnya kau datang juga. Kenapa kau lama sekali? Maafkan aku, Yusel. Kaki kudaku pincang. Dan aku terpaksa harus berjalan dari rumah. Kau tahu rumahku sangat jauh. Panas sekali hari ini. Ya, memang panas sekali hari ini. Susumu. Asik. Aduh. Padahal hari ini akan Sabat. Bagaimana? Topimu? Terjual. Satu. Aku pengen. Hei, lihatlah!
Lihat ini. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Yang lain diam. Biarkan dia bicara. Abraham, bicaralah. Baik, koranku datang ke kantor pos seperti hari biasanya. Kadang datang hari Selasa, kadang terlambat. Itu namanya bukan bicara, itu namanya membuat. Bicaralah. Ketika aku membaca koran, aku melihat ada berita tentang ini, berita tentang Abraham, bicaralah. lantas aku melihat ini. Ya, kami sudah melihatnya. Lalu apa katanya? Di desa yang bernama Rajanka, seluruh masyarakat Yahudi dipaksa untuk meninggalkan rumahnya. Untuk alasan apa? Tak tuliskan, mungkin saat mengingat tanah mereka, atau mungkin terjadi wabah. Semoga saya punya penyakit sendiri. Amin. Ada apa denganmu, Afram? Mengapa kau tidak membawakan berita yang bagus? Ini bukan salahku, aku hanya membacanya. Ini maklumat dari pemerintah. Semoga pemerintah tumbuh seperti bawang dengan kepalanya yang tertancap di dalam tanah. Amin. Kalian hanya bisa mengobrol dan memaki, tapi tidak melakukan apapun. Kalian pasti akan dihukum. Maaf, kau bukan dari desa ini. Bukan? Dari mana asalmu? Kiev. Aku mahasiswa universitas di sana. Apakah di sana kau belajar itu tidak menghormati orang tua? Di sanalah aku belajar. Ada hal lain dalam hidup selain bicara. Kalian harus tahu apa yang terjadi di dunia luar. Omong kosong. Biarkan dunia luar memikirkan urusannya sendiri. Dia benar. Seperti yang dikatakan dalam kitab. Jika kau meludah ke udara, maka dia akan mendarat tepat di wajah. Omong kosong. Kau tak bisa menutup mata dengan apa yang terjadi di dunia. Dia benar. Dia benar, dia benar. Oh, tidak mungkin dia benar. Dan kurasa kau juga benar, Afram. Dia yang benar. Dan menurutku, dia juga terlalu mudah untuk membersihkan ingusnya sendiri. Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat. Devi, berita Rabi. Oh, tentu saja. Maafkan aku. Jadi kau dari Kiev. Percik. Perci. Jadi kau pendatang baru seperti yang dikatakan Abraham. Oh ya. Dan ini aku hampir lupa. Ngaku. Aku lupa dari mana asalmu? Kiev. Kiev, ya. Seperti yang dikatakan Abraham. Aku orang asing di tanah asing. Musa yang mengatakan itu, bukan Abraham. Ya. Baiklah ini, percik, ambillah. Apa itu? Aku tak punya uang dan aku bukan pengemis. Ambillah suatu berkah bila aku bisa memberi. Baiklah, demi kau. Ketahuilah, menjadi miskin bukan suatu kejahatan. Di dunia ini, orang kayalah yang merupakan penjahat. Suatu hari nanti, harta mereka akan menjadi milik kita. Jika mereka setuju, aku pun akan setuju. Dan siapa yang akan mewujudkan itu semua? Rakyat. Rakyat biasa. Seperti kau. Ya aku. Dan sampai masa kejayaanmu akan tiba, bagaimana kau akan bisa hidup? Dengan mengajar anak-anak. Kau punya anak? Anak? Ya, aku memiliki 2 orang anak perempuan. 2. Perempuan. Perempuan juga harus belajar. Mereka juga manusia. Kau seorang radikal. Mendel, pergilah. Aku bersedia mengajar mereka. Membuka pikiran mereka pada jalan hebat. Sejujurnya, aku ingin anakku mengenal kita. Kita mengandung banyak pelajaran. Pergi. Aku orang yang amat miskin. Tapi jika kau beri makan sebagai imbalan, bagaimana? Kau setuju? Ikutlah bersama kami merayakan Sabat. Tentu saja kami tidak akan merayakannya seperti orang miskin. Dan kami juga tidak akan merayakannya seperti raja. Seperti yang dikatakan dalam kitab, jika orang miskin makan ayam, maka salah satu di antara mereka pasti akan sakit. Di bagian mana tulisan itu?
Memang tidak ada yang persis mengatakan seperti itu. Tapi setidaknya ada yang mengatakan tentang ayam. Jadi, selamat sabar. Selamat sabar. Aku sangat mengagumi kita. Dan kita bisa membalas mengajarinya kepada anak. Demikianlah, setelah Tevye membagi-bagikan susu kepada rakyat tanah Tefka, tersiar kabar yang sangat mengejutkan, yaitu mengenai pengusiran orang-orang Yahudi di sebuah desa yang bernama Rajana. Lalu, dengan kedatangan seorang pemuda bernama Percik yang berasal dari kota Kiev, dia adalah salah seorang mahasiswa di sana. Dan dengan kedatangan Percik pun telah membuka alam pikiran masyarakat Panatevka. Lalu, dengan begitu, Tevye pun mengajak pemuda itu untuk berkunjung ke rumahnya. Di sana, Percik akan mengajak anak-anak Tevye untuk mengenal kitab lebih dalam lagi. Dan tentu saja, di sana, di rumah Tevye, Percik akan merayakan Hari Raya umat Yahudi bersama dengan keluarga Tevye yang lain, yaitu Hari Raya Sabat. Seperti kita sudah sampai di rumah. Selamat sabat anak-anak. Selamat sabat ayah. Terima kasih anak-anak. Seperti yang kau ketahui, meskipun kami miskin, setidaknya kami masih memiliki kursi dan sebuah meja. Anak-anak, ini Percik dari Kiev. Dan ini putri tertuaku, Zaida. Selamat sabat. Selamat sabat. Putrimu baik sekali dan Dan ini juga putriku. Dan lalu ini istriku. Dia bukan istriku, dia model Kamzoil, penjahit. Akhirnya kau pulang juga. Dan ini istriku, Goldie. Goldie, ini Percik dari Kiev. Dia akan merayakan sabat bersama kita. dan dia seorang guru. Anak-anak, maukah kalian belajar bersamanya? Iya ayah. Aku seorang guru banyak. Aku pernah mendengar ada rabi yang harus menceritakan tentang dirinya untuk saya terima. Putrimu pintar dan cepat bicara. Kepandaiannya dia dapat dari, seperti kata kitab, Kita bisa menunggu. Cepatlah berbagi pakaian. dan keahlian bicaranya dia dapat dari ibunya. Motel, kau ikut nangkap bersama kami.